Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana program dari gereja kita pada saat ini yang akan melakukan pelayanan untuk ibadah sebelum ibadah kita mulai, itu perhalado dari sektor kanan. Oleh karena itu, mari kita berikan waktu kepada perhalado sektor kanan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua Amanginang dan anak kami juga Naposo Remaja. Selamat hari Minggu. Pada saat pagi hari ini, dalam ibadah pagi hari ini, kami sektor Kanaan akan menampilkan perhalado, kreativitas perhalado sektor Kanaan pada pagi hari ini. Dan di dalam rangka program gereja kita melalui Panitia Gotilon Okumene Inklusif 2024, kami akan menampilkan kreativitas untuk mensukseskan program gereja kita Amanginang. Untuk itu marilah kita memberikan yang terbaik partisipasi kita di dalam kreativitas perhalado kita dari sektor Kanaan. Musik. Merlojong awo Tuhan, Tuhan pinasilangi, mangi doa usiano, asini alania Tuhan, tarayang sona, togo di solo. Sonangan alania Tuhan, tarbayang sona, sogo di hasonangan.
Mangi doa usian ho Alani ale Tuhan Terbaik nausona Sogo di jelo Di hasonangan Alani ale Tuhan Terbaik nausona Sogo di jelo Di hasonangan Alani ale Tuhan Terbaik nausona Sogo di jolo Di hasonangan Sogo di jolo Di hasonangan Terima kasih yang sebesar-besarnya Amang Inang dan anak kami Naposo semuanya, Jemaat HKBP Cimanggis, atas partisipasi yang terbaik diberikan barusan untuk pembangunan untuk tahun Okumene Pesta Gotilon kita tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyerahkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kepada Tuhan. Kita berteduh. Berteduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 3 sampai dengan ayat 3. Atas Islam
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Titah Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan titahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan titah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberkati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari buku Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat yang 34 kita baca bersama-sama. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya untuk belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengerahkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari Ina Hana dan dilanjut nanti dengan Ina Deborah.
Marilah kita mendengar warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 21 Juli 2024. Nama minggu kita hari ini minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan menggembalakan umatnya. Kelompok kor di minggu tanggal 28 Juli 2024. Pukul 7.30, Ama Huria, Ina Kamis, Ama Salom. Pukul 10, Ama Jeriko, Ina Esther, Ina Deborah. Ibadah Minggu 7.30 UIP. Ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 28 Juli 2024, kita memakai bahasa Batak. Kebaktian sektor. Kebaktian sektor di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sektor Korintus of, sektor Judea, di rumah keluarga Apurba Boru Manulang, alamat Jalan Cendrawasih 4 nomor 17. Di sektor Kanaan, BPH sektor, alamat Gereja Lantai 1. Di sektor Efesus, di dalam keluarga Nyonya Sianipar Boru Tambunan, Jalan Kemang nomor 27. Sektor Galatia, di rumah keluarga Nyonya Silitonga Boru Nainggolan, Jalan Semangka Dalam, Perum Sukatani. Di sektor Filipi, di rumah keluarga F. Purba Boru Sihombing, alamat Bulak Duren. Rabu tanggal 17 Juli 2024, di sektor Sion, di rumah keluarga P. Barimbing Boru Situmorang, alamat Gang Makmur. Di sektor Betania, di rumah keluarga H. Nainggolan Boru Napitupulu, alamat Jati Jajar 2. Di sektor Roma, di rumah keluarga Nyonya Kasagala Boru Limbong, alamat Jalan Belong nomor 20. Di sektor Nasaret, di rumah keluarga N. Siagian Boru Siahaan, alamat Rawakalong. Di sektor Kolose, di rumah keluarga D. Gultom Boru Hutagalung, alamat Gang Masjid. Di sektor Bethlehem, di rumah keluarga M. Manulang Boru Purba, alamat Perum Permata Cimanggis, Klaster Topas, Blok E9 nomor 35. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di ibadah pukul 7.30 UIP, yaitu kreativitas Parhalado dari sektor Kanaan, dan pukul 10 kreativitas sekolah minggu dari sektor Roma. Pada Minggu 28 Juli 2024, di pukul 7.30, kreativitas sekolah minggu dari sektor Korintus, dan di ibadah pukul 10, kreativitas sekolah minggu dari sektor Efesus. 5. Amplop resort. Di minggu tanggal 28 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan amplop resort di persembahan yang kedua. Penghiburan. Di minggu hari ini setelah ibadah pukul 10 UIP, gereja kita mengadakan acara penghiburan di rumah keluarga B. Banjarnahor Nahinan, Inang Borusitopul, di sektor Filipi. 7. Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan sinode periodisasi bertempat di HKBP Paledang, Bogor. Dari gereja kita akan berangkat mengikutinya Amang Pendeta Resort, utusan Sinode Distrik Sintua O Manulang, utusan Sinode Godang Sintua L Manalu, dan utusan Ruas JMC Huta Barat. Marilah turut mendoakan sinode tersebut
agar kiranya dapat terlaksana dengan baik. Kedelapan, penghargaan untuk anak berprestasi. Sesuai dengan program diakonia di gereja kita, diadakan penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, mulai dari juara 1 sampai dengan juara 3, tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis dan non-akademis, semisalnya prestasi di bidang olahraga. Dihimbau untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Data bisa diserahkan kepada seksi pendidikan atau Parhalado sektornya masing-masing atau melalui link Google Form yang telah disampaikan di grup WA sektor masing-masing. Paling lambat tanggal 1 Agustus 2024 dan penyerahan untuk anak yang berprestasi diadakan di hari Minggu 11 Agustus 2024. Nomor 9, pendaftaran pelajaran CD. Mulai Minggu tanggal 14 Juli sampai tanggal 18 Agustus 2024 dibuka pendaftaran untuk pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Untuk yang ingin mendaftar, bisa mendaftar melalui Sintua sektor masing-masing. Nomor 10, kebaktian Padang Paropuan HKBP Cimanggis. Di hari Jumat 26 Juli 2024 diadakan kebaktian Padang Paropuan HKBP Cimanggis yang diikuti semua punguan paropuan dan 3 utusan paropuan dari setiap sektor, bertempat di Taman Wiladatika mulai acara pukul 8 WIB. Nomor 11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 7 Juli 2024 sebanyak 809 orang. 12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 orang, ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 15 sampai dengan 21 Juli 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 13. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 10 kepala keluarga dan jumlahnya Rp3.550.000. 14. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 10 kepala keluarga sebanyak Rp2.800.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. 15. Keuangan gereja. Huria sebesar Rp10.236.750. Pembangunan Rp1.190.250. Sentralisasi pusat Rp9.383.000. Jumlah keseluruhan Rp20.810.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin.
Marilah kita dengar lagu pujian dari Ama Shalom.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Tuhan Yesus Allah
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara dan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri dalam persekutuan kita hari ini, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lepas untuk menyertai hidup kita sampai saat ini. Oleh sebab itu marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23, yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat daripada nubuatan dari Nabi Yeremia ini yang dikatakannya ketika bangsa Tuhan, bangsa Israel dulunya adalah bangsa yang dilihat Allah sudah jatuh ke dalam kehidupan yang menghandalkan, yaitu kekuatan atau pengetahuan, kepandaian mereka untuk memimpin kehidupannya. Dan ketika itu bangsa itu bukan menjadi suatu bangsa yang mengalami suatu ketentraman atau mengalami sesuatu yang disebut dengan mengalami banyak berkat. Namun saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kehidupan bangsa yang semakin merosot moralnya ataupun kehidupan mereka patuh kepada Tuhan, tidak terlepas dengan bagaimana kehidupan mereka yang dipimpin beberapa pemimpin pada waktu itu, yaitu para raja yang juga sudah tidak taat atau tidak lagi takut akan Tuhan ketika mereka memimpin bangsa ini. Kemungkinan besar para raja-raja pada waktu itu karena merasakan bahwa mereka sudah aman, sudah tercukupi, atau merasakan bahwasan tidak ada lagi beban di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena mereka merasa percaya diri bahwasan mereka itu sudah tidak akan mengalami kesulitan, kesusahan. Sehingga mereka lupa untuk tetap berjaga-jaga dan untuk menyerahkan diri kehidupan pemimpin untuk kepada Tuhan, supaya suatu saat atau kapan saja bisa saja terjadi kehidupan itu akan terjadi perubahan. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat dari konteks dari yang dilihat oleh Nabi Yeremia ini, akhirnya Allah menegur. Dan ketika pemimpin ini
ketika mereka sudah merasakan melihat ada suatu kehidupan yang aman, mereka tidak lagi mau memimpin. Atau mereka pemimpin itu sudah semakin lebih banyak berkiblat kepada kepentingan diri sendiri. Atau memikirkan apa yang disebut dengan untuk menyenangkan hidup sendiri tanpa melihat bagaimana kehidupan mereka yang harus semakin kaya untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan mereka, tatanan hidup mereka yang penuh saling mengasihi. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita kalau kita sudah terlampau percaya diri bahwasan kita sudah aman, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang dapat kita katakan yang mengganggu hidup kita, apalagi ditambah lagi dengan yang disebut dengan kecukupan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita mungkin tanpa sengaja atau kalau kita lupa diri, kita akhirnya semakin kendor untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, atau semakin kita gampang untuk jatuh kepada apa yang kita pikirkan di sendiri dan tidak memperhatikan disebut dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terseret. Artinya saudara-saudara yang kekasih, gambaran ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan berarti bahwasanya kehidupan itu sudah semakin terjadi degradasi atau penurunan baik secara ekonomi atau kehidupan finansial di dalam hidupnya sehari-hari. Tetapi bisa saja artinya manusia itu sudah jatuh kepada yang disebut dengan tidak lagi mementingkan, tidak ada lagi satu kerinduan atau tidak ada lagi satu roh yang disebut persekutuannya hidupnya dengan orang lain. Sehingga apa yang terjadi akibat ini saudara-saudara yang kekasih, kalau sudah lebih mementingkan diri sendiri, pada dasarnya hidup itu tidak ada lagi nilai yang disebut saling mengasihi. Kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita sudah merasa aman dalam hidup kita, kadang-kadang kita tanpa sengaja kita semakin menurun timing ataupun waktu kita untuk mau datang kepada Tuhan. Atau doa-doa kita juga sering kadang-kadang seperti doa-doa sekedar, atau doa-doa yang dikatakan doa-doa yang biasa-biasa saja. Atau disebut kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang biasa-biasa saja, tidak terasa terbeban di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita mengatakan bahwasanya karena roh di dalam kerinduan kita untuk kepada Tuhan sudah mulai semakin menipis. Pada akhirnya saudara-saudara, akhirnya ego dan merasa mengandalkan kekuatan sendiri semakin meninggi dalam hidup kita. Nah, untuk inilah Allah itu mengingatkan saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai di dalam kehidupan kita itu jatuh ke dalam hal yang disebut rasa aman, merasa sudah kuat dan merasa sudah makmur, sudah merasa tercukupi dan merasa kita tidak ada lagi masalah dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mengatakan jaminan hidup kita ke depan sudah kita dapat pastikan sudah baik dan dapat terjamini tidak ada masalah. Akhirnya perlu kita bertanya, di manakah posisi Allah di dalam hidup kita? Padahal saudara-saudara yang kekasih, tanggung jawab di kita sebagai orang yang percaya tidaklah selesai. Bukan hanya tanggung jawab ketika kita mengalami satu krisis. Bukan ketika kita merasakan bahwasanya tanggung jawab kita kepada Tuhan ketika kita mengalami suatu pergumulan berat di dalam kehidupan masing-masing, baik di tengah-tengah pribadi, keluarga, atau persekutuan kita dengan orang lain. Atau mungkin kadang-kadang kita merasakan bahwasanya kita mau perlu akan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita mengalami banyak penderitaan atau ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kita. Padahal saudara-saudara yang kekasih, ketika kita sudah aman seperti bangsa ini, ketika mereka sudah memiliki banyak berkat, ketika mereka melihat bagaimana hal-hal yang tidak begitu signifikan atau yang paling membebani hidup dia, bahwasanya seorang dia
bahwasan kita tidak perlu ataupun kita semakin tidak memberikan hati kita kepada Tuhan. Nah inilah saudara-saudara, itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, penggembalaan Tuhan, kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita semakin berkurang. Nah kita dapat menilai sejauh mana dalam hidup kita ini sebenarnya penggembalaan Tuhan, parmahanioni debata di tengah-tengah ngolutta. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengikat hati kita tentang kepemimpinan, penguasaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang paling terpenting saudara-saudara. Kalau kita sudah melepaskan ini atau menilai ini sesuatu yang sudah semakin menurun atau merendah, ingat saudara-saudara, kuasa kegelapan itu tetap kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui banyak godaan-godaan yang disebut pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita ini kadang-kadang kadang-kadang di luar kesadaran kita atau di luar dugaan kita. Mungkin di antara kita pernah mengatakan bahwasanya saya mungkin lagi sakit. Karena apa? Karena ya sudah aman, makanan cukup, gizi cukup. Kalau mau ada sedikit kelemahan di dalam jasmani, ada obat, ada dokter, aman semua. Soal pembayaran oke-oke saja bisa, karena masih ada penghasilan kita. Mungkin saja saudara-saudara kita merasakan bahwasan hal inilah yang memimpin, yang menggembalai hidup kita, sehingga kita tidak memikirkan lagi atau melihat bahwasan ini merupakan sesuatu yang bisa menjadi ancaman dalam hidup kita. Mengapa saudara-saudara? Ternyata orang yang mengalami demikian bukanlah mengalami dalam sukacita dan damai sejahtera dalam dia. Karena apa saudara-saudara? Karena memang di dalam hidup kita yang menjadikan Allah sebagai gembala kita, itu berarti roh Allah tinggal di dalam hidup kita, bukan roh dunia. Ada dua roh di sini. Roh dunia mengajakkan manusia untuk mengandalkan kekuatan manusia. Roh di dalam kehidupan yang kadang-kadang yang gampang-gampang kita peroleh dan gampang kita kaji untuk kita peroleh dalam hidup kita, itu kadang-kadang lebih cenderung hidup manusia berbicara ataupun memakai hal ini. Sementara kalau kita mengatakan roh Allah itu agak mungkin ya, karena mungkin tidak langsung nyata, tidak kelihatan, apalagi didengar. Akhirnya kita mengatakan ini kita nomor 2 kan dalam hidup kita. Padahal saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah tadi yang saya katakan tadi, kehidupan kita yang sudah begitu, justru disitulah kita perlu hati-hati. Dan kita akan kembalikan kepemimpinan Allah di dalam hidup kita. Dengan bagaimana saudara-saudara yang kekasih, kita tetap mengatakan dalam iman kita, tanpa Tuhan yang hidup di dalam hidup kita masing-masing, itu tidak akan bisa terjadi dan langgeng, lestari di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya orang Kristen mengapa harus membaca firman Tuhan, mengapa harus selalu merenungkan firman Tuhan, mengapa harus selalu berdoa, bersekutu kepada Tuhan, memberikan waktunya untuk tetap Tuhan kita panggil di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu yang mengendalikan keamanan kita, yang mengendalikan segala kehidupan kita yang kita katakan sudah cukup aman, adalah hanya Allah sendiri yang dapat menghantarkan hidup kita sehingga benar-benar sempurna hidup kita untuk dapat kita rasakan sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini, kembali saudara-saudara yang kekasih, sebetulnya ini adalah kritik kepada para gembala yang tidak terlepas semua pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu, yang tidak terlepas bagaimana pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kelompok terkecil, termasuk keluarga sebagai orang tua atau di tengah-tengah pekerjaannya.
Karena mungkin mereka sudah melihat bahwasan kehidupan itu sudah semakin aman, yang tidak perlu dipikirkan. Maka Allah mengingatkan di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal dikatakan. Bahwasanya seorang pemimpin yang baik, seorang yang dikuasai penggembalaan di dalam hidupnya, dia harus mampu membuahkan bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang spiritual. Artinya pemimpin yang spiritual, saudara-saudara yang kekasih, pemimpin yang rohani, ada pemimpin yang tetap selalu memanggil nama Tuhan dan selalu memakai firman Tuhan sebagai landasan dalam setiap kehidupannya. Bisa kita bandingkan sejauh mana kita sebetulnya sebagai pemimpin spiritual dalam pekerjaan kita masing-masing. Kalau hanya kita sebagai nasihat, sebagai memberikan kebutuhan yang sebenarnya kepada anak-anak kita, atau kepada kebutuhan keluarga, atau kepada hal-hal yang lain, mungkin kita mengatakan itu hal yang baik, memang baik saudara-saudara. Tetapi apa yang dikatakan di dalam kepemimpinan spiritual selalu mengandalkan firman Tuhan, mengatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menunjukkan bukti kita adalah selalu dipimpin oleh Tuhan. Seandainya saya mengatakan kepada kita semua saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sejauh mana kita mengingat firman Tuhan itu, atau dengan jelas dikatakan, yaitu apa dikatakan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita melalui Bible ataupun Alkitab yang kita baca. Satu kata pun kita mengatakan kepada anak-anak kita, kepada diri kita. Kita mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan engkau jatuh ke dalam kesombongan. Hendaklah engkau selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Apalagi dikatakan dalam firman Tuhan selalu banyak mengatakan, hendaklah kamu menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberkati kehidupan. Nah, inilah saudara-saudara yang dikatakan perkataan suatu kepemimpinan membuktikan bahwasan kita dipimpin oleh firman Tuhan yang menjadi gambaran Allah memimpin dalam hidup kita. Dan yang kedua dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan di dalam seorang gembala yang baik, dia dapat membawakan kehidupan orang lain menjadi lebih aman, lebih tenang, lebih bahagia. Ini dikatakan di dalam ayat 4, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala, akan menggembalakan mereka, mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, tidak hilang seorang pun. Dengan demikian firman Tuhan, tidak ada rasa takut. Artinya mengalami suatu kenyamanan. Mari kita koreksi di dalam kehidupan kita. Kalau di tengah-tengah keluarga, seorang orang tua dengan anak, mari kita bertanya, apakah seorang anak menjadi lebih aman ketika kita hadir di tengah-tengah mereka? Atau kadang-kadang sebaliknya, zaman ini orang tua menjadi takut ketika hadir anaknya. Entah itu, nggak tahu. Kalau kita periksa pada zaman saat ini, banyak sekarang orang tua sudah makin takut dengan anaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada itu. Lebih takut dia kepada anaknya. Saya kadang-kadang, mengapa orang tua sekarang ini selalu lebih banyak pertimbangan apa yang dikatakan, apa yang diperlukan oleh anak-anaknya ya. Apa yang kita katakan, ya yang penting dia aman lah, yang penting dia enjoy. Apalagi ada lagi orang tua, kalau dulu saya begini sakitnya hidup, terus ada komitmen dalam hidup kita, karena kita lalui, saya berjanji anak-anakku tidak akan seperti aku lagi, katanya. Mari kita periksa kata-kata ini ya. Jangan-jangan kita merubah apa yang kita alami itu, padahal yang kita alami dulu itu adalah baik, sehingga kita menjadi baik dan mengenal Tuhan sampai saat ini. Nah, ini perlu kita koreksi. Jangan Bapak Ibu jadi takut dengan anak-anaknya,
Atau lagi di istilah di negara pernah saya katakan bahwasanya kalau dikatakan ada seorang pemimpin keamanan, dikatakan mari kita jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Kejahatan seolah-olah itu lebih besar daripada orang yang melakukan yang baik, yang benar. Nah, untuk inilah saudara-saudara yang kekasih, sebagai pemimpin yang disebut yang rohani, dikatakan dapat mampu kita menjadikan orang lain dimanapun kita berada supaya mereka menjadi lebih aman, tidak ada rasa takut. Kenapa saudara-saudara yang kekasih biasanya itu terjadi? Karena pemimpin itu, hidup manusia itu konsisten percaya kepada Tuhan dan lebih dahulu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak akan ada kemungkinan dalam hidup kita ketika kita menginginkan orang lain berbuat baik, merasa aman, sementara hidup kita sendiri sebagai kontribusi untuk memberikan keamanan, sukacita bagi orang lain, kita sendiri tidak melakukan lebih dahulu dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang kedua yang diharapkan dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana dikatakan seorang pemimpin yang bijaksana? Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan yang melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Itu yang dikatakan tadi, ada hubungan yang pertama. Seseorang akan menjadi bijaksana dalam hidupnya apabila dia lebih dahulu menjadikan hidupnya menjadi contoh teladan dalam hidupnya. Seorang yang akan menjadikan siapapun orang lain, baik di tengah-tengah pekerjaannya, kalau dia tidak bijaksana atau berkhidmat dalam hidupnya, apapun yang dikerjakannya, dipimpinnya, tetap dikatakan tidak memiliki hasil yang baik. Pernah mungkin kita mengalami apa yang kita kerjakan selalu kembali lagi kepada stagnasi nol, balik lagi ke nol. Ada orang bilang mula-mula tuh laptop enak. Karena apa saudara-saudara? Mungkin kita perlu mengevaluasi sejauh mana kita sudah bijaksana menerapkan aturan dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Jangan-jangan di dalam hidup kita sudah tidak bijaksana. Karena apa saudara-saudara yang kita tidak bijaksana? Karena kita selalu memakai hanya yang disebut dengan pengetahuan duniawi tadi itu, cara-cara sistem duniawi. Karena zaman ini sekarang mengatakan, kalau dikatakan orang yang sukses, yang berhasil adalah kalau orang-orang yang kita pimpin itu, contohnya anak-anak, kalau dia sudah seorang yang sudah lulus dalam pendidikannya atau satu pekerjaannya, artinya kita mengatakan bahwa kita sudah lulus. Dalam kita adalah orang yang bijaksana. Walaupun anak itu tidak pernah satu kata pun yang mengatakan semuanya itu adalah karena Tuhan, atau di dalam hatinya mengatakan tanpa Tuhan dalam hidupnya adalah dalam hidupnya yang menjadi sumber dalam keberhasilan dalam hidupnya. Karena apa saudara-saudara kekasih? Karena kita juga belum mengatakan sampai kepada kalau tidak karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita tidak dapat memperoleh apa yang kita cita-citakan. Nah, ini bahayanya saudara-saudara yang kekasih. Kalau orang yang bijaksana mengatakan, selalu mengatakan, tidak pernah segala sesuatu yang aku lakukan ini adalah karena kekuatanku. Bahkan ia mengatakan dalam dirinya, sebanyak apapun yang dilakukan, seberat apapun yang dia hadapi, keberhasilan apapun, semuanya itu pasti dia mengatakan dalam dirinya, semuanya itu tidaklah ada apa-apanya dalam hidup kita. Bukanlah aku yang melakukan. Karena apa saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, hidup dia tidak akan bisa berbuat. Sekalipun orang mengatakan dia orang yang pandai, orang yang hebat, berkuasa, penuh dengan karisma dalam hidupnya secara pandangan duniawi, tapi dia harus mengatakan kepada hidupnya, tanpa Tuhan bahwasanya semuanya itu tidak akan terjadi dalam hidupnya. Nah, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih,
Di dalam ayat ini dikatakan oleh teguran daripada Nabi Yeremia yang menyampaikan firman, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Mampu seorang pemimpin membebaskan. Ada di dalam sesuatu kehidupan kita, kalau kita mau bertanya, mengapa sih di dalam satu kehidupan itu cukup hanya satu generasi orang berhasil? Coba kita periksa. Ada orang-orang yang bijak mengatakan kalau orang Batak itu katanya kalau berhasil paling katanya hanya satu generasi, tidak seperti katanya keberhasilan umpamanya kita bilanglah orang-orang Tionghoa atau orang Chinese ya. Saya pernah contohkan ini. Kalau yang saya katakan tadi, kita katakanlah orang Chinese. Mengapa kalau kita makan datu makanan buatan orang Chinese sampai beberapa generasi pun tetap disenangi oleh orang, tetap enak. Kalau kita umpamanya makan, umpamanya contoh saya konteks, kalau kita pergi ke Siantar kan, makan umpamanya pangsit di situ, ada di situ sampai sudah beberapa generasi terus disenangi oleh apa, rasanya enak, tidak pernah berkurang. Mengapa saudara-saudara kekasih? Mungkin kaderisasi ataupun pengkaderan itu berhasil mereka ya. Artinya tidak hanya dalam satu generasi. Coba kalau dalam orang kita, kalau sudah berhasil ada generasi ataupun satu generasi berhasil orang kaya, setelah sampai kepada generasi kedua habis perbedaan nah terjadi. Nggak perlu sidok goar hati. Itu kadang-kadang. Karena apa? Hanya satu generasi. Itu bisa juga terjadi dalam hidup kita. Hanya satu generasi. Karena mungkin tadi itu. Nah, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau gembala yang baik, gembala yang betul-betul berhasil, dia mampu mengalirkan, menularkan, menyuntikkan segala sesuatu keberhasilannya, baik beberapa teknik apapun, kepada generasi berikutnya. Tentu saudara-saudara yang kekasih yang dikatakan ini, itulah yang dikatakan itu. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan kita merasakan bahwa Tuhan yang membawakan kehidupan kita semakin sejahtera dan berhasil dan penuh dengan berkat-berkat yang berlimpah, mari jangan sampai itu berubah. Kita tidak mau kembali dijajah, kita harus bebaskan, yaitu generasi yang berikut, anak-anak kita, orang-orang muda, untuk tetap memiliki yang disebut dengan apa yang disebut berkat Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, bahwasan Allah menginginkan hidup kita selalu hidup mengandalkan Tuhan, dalam arti Tuhan menjadi gembala hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Tuhan pasti mau memimpin hidup kita ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan. Allah tetap bersedia memimpin hidup kita ketika kita mau melakukan pembaharuan dalam hidup kita. Dalam arti kita bertobat, meninggalkan segala pola lama yang tidak menjadikan berkat bagi hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan, kalau kita mau tanda untuk dipimpin oleh Tuhan untuk dapat, mari kita tetap konsisten kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Pasti saudara-saudara akan mengalami yang disebut yaitu sukacita dan berkat yang berkepanjangan dan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Sebab kasih setia Allah kekal untuk selama-lamanya, dan dia tidak pernah berubah untuk menjadikan kita menjadi seorang yang menjadi seorang pemimpin dalam pekerjaan kita masing-masing, sehingga kita dapat memperoleh yang disebut berkat yang berkelimpahan sampai kapanpun, pada saat kapanpun, zaman apapun, kondisi apapun,
Sebab Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang tetap menggembalakan dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang mengajarkan bagi kami supaya kami menjadikan Engkau menjadi pemimpin atau gembala kami yang sungguh-sungguh. Kami dibekali ya Tuhan untuk tetap mengarahkan hati pikiran kami kepadamu ya Tuhan sesuai dengan firman. Kami tidak puas dengan keberhasilan kami sendiri, tetapi kami semakin untuk belajar, semakin mendekat, merapat hati pikiran kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang kami alami akan cepat berubah ketika kami jauh ataupun tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala kami. Kami percaya juga ya Tuhan, ketika kami punya komitmen, punya suatu keputusan dari hidup kami hari ini, kami akan kembali ke jalan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan mau melakukan dalam kehidupan Tuhan. Pasti pergumulan yang berat, segala sesuatu yang membebani hidup kami, yang kami rasakan ya Tuhan, yang menghalang berkat dan keberhasilan kami, pasti Tuhan akan merubah. Karena Tuhan adalah, kami percaya, pemimpin yang agung, pemimpin yang setia, pemimpin yang kuat untuk mengarahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami mau menyerahkan semua hidup kami kepadamu ya Tuhan. Melalui gerejamu, pelayanan-pelayanan yang terjadi ya Tuhan di gerejamu, biar kami bersatu padu ya Tuhan untuk saling menopang dan mendukung, dan kami mau mengikuti ya Tuhan untuk belajar akan firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, berilah bagi kami hati untuk tetap setia dan rajin mengikuti persekutuan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk segala rangkaian daripada program gerejamu di tengah-tengah pelayanan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam berbagai aktivitas yang dilakukan pada tahun ini dalam rangka memeriahkan, mensyukuri, yaitu di Pesta Gotilon dan Tahun Okumene. Biarlah kami semangat dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan untuk memuji Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami memperoleh yaitu berkat yang melimpah daripadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan pada hari Selasa minggu depan akan diadakan sinode periode untuk tingkat distrik ya Tuhan, di tingkat distrik 28 Deboskan. Biar Tuhan memberkati sepanjang rapat pemilihan dari pengurus distrik untuk dibawa kepada sinode Godang yang akan diadakan pada bulan Desember tahun ini. Tuhan berkati ya Tuhan, berikan damai sejahtera, hidup yang penuh kasih dan penuh damai yang daripadamu. Kami juga mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk program dari gerejamu, khususnya para perempuan dari seksi perempuan gerejamu yang akan mengadakan kebaktian Padang untuk hari Jumat ini. Tuhan berkati siang awal dan sampai akhirnya dalam kegiatan itu, sehingga kami dapat memperoleh ya Tuhan, yaitu makna yang berarti bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kepada semua jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena pada minggu ini ya Tuhan, yaitu ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati semua kehidupan para jemaat-Mu. Bila Tuhan semakin memberkati di tengah-tengah keluarga supaya semakin harmonis, semakin diberkati. Dan kalaupun ya Tuhan ada beberapa cita-cita atau keinginan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan semua jemaat yang telah memberikan yaitu persembahan-persembahan ya Tuhan, baik persembahan tiap bulan, diakonis sosial atau syukurannya Tuhan. Biar Tuhan semakin memberkati dan membukakan tirai-tirai berkat dari surga untuk semakin mencukupkan seluruh kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami percaya hari ini Roh Tuhan hadir di hadapan kami, di tengah-tengah kami, untuk memberkati kami. Bagi saudara-saudara kami di sini ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan oleh karena darah-Mu. Di dalam pergumulan yang berat kami ya Tuhan, atau kesulitan-kesulitan hidup kami percaya ya Tuhan, Roh Tuhan akan membimbing, menggembalakan untuk mengarahkan perjalanan hidup kami semakin lebih baik
di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih dalam proses pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kira Tuhan memberikan hikmat kepandaian bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang masih mencari pekerjaan dan selesai dari studinya. Tuhan bukakan jalur-jalur yang baru bagi mereka untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang baik, yang disukai dan menjadi berkat bagi hidupnya. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan saat ini, bagi anak-anak kami ya Tuhan yang sudah cukup umurnya, yang kami cita-citakan untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidupnya. Kami serahkan ya Tuhan, Tuhan menunjukkan ya Tuhan yang menjadi jodoh pasangan yang seimbang, yang satu kepercayaan, yang percaya kepada Engkau, yang saling mengasihi, yang menjadi pasangan hidup untuk membahagiakan di dalam perjalanan hidupnya. Kami percaya Tuhan untuk semuanya, bahwa kuasa Tuhan, bahwa mujizat Tuhan tidak tersembunyi. Kebaikan Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kami. Mulai besok kami ya Tuhan akan bekerja dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan tetap menyertai kami, menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan tetap memberkati kami supaya kami semakin mendapatkan berkat Tuhan yang lebih baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ya Tuhan segala akal pikiran, kesusahan, problem hidup kami saat ini. Dan doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan. Pada saat ini kita bernyanyi dengan sukacita dan memberikan persembahan kita yang kedua ke depan. Kami umat yang berdosa
kami bangkit, undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.